Itu kan konsistensi gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan tuh sesuai gitu loh. Nah kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan kadang-kadang berubah-ubah, apa yang dilakukan improvisasinya terlalu banyak variabel-variabel yang bisa mengubah sehingga orang tuh bingung ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya, biasa saja, sama Iya. seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan dia lebih suka gereja menjadi yang miskin gitu kan. Kalau dalam bayangnya kalau kata gereja itu diganti katakanlah, pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat, kampus menjadi bagian masyarakat. Sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan Menteri Agama ya, Menteri Agama untuk menuju, saya tidak tahu berbicara apa, apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama. Kita juga tidak tahu, tidak terdengar, tapi itu sesuatu yang penting ya sebelum meninggalkan tanah air menuju kepada ke Port Moresby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya, tetap bisa akan berlaku dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu, mengubah perilaku kita semua. Dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu, tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua. Gitu. Oke. Banyak sekali pesan yang dicontohkan dari seorang Paus Fransiskus di Indonesia selain soal kesederhanaan, tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Fransiskus dan juga warga. Termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia, bukan private jet. Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, juga sudah kemudian juga ada Effendi Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Akan meninggalkan Indonesia, saudara, untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Fransiskus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, saudara. Kita tahu bersama Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Saudara, kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah, kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo. Seorang pemimpin umat Katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya, harus ada yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo.
Kalau 35 tahun lagi usia saya 95 tahun. Iya. Kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan, dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan genuinitasnya tadi, kesederhanaannya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya. Dan di Argentina dia belajar banyak hal. Tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial. Teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja Katolik juga terbelah antara kaya dan miskin, itu fakta. Yes. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih. Bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Nah, termasuk negara yang berkembang begitu. Nah harapannya tadi, oh ya satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. Terus, TNI dan juga Polri juga Polri apa? suka juga bertugas selama 3 hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua keras. dari TNI dan juga Polri untuk bisa wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya. Nah, apa namanya? Ya kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentu saja dengan Kesederhanaan. bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bahkan momennya juga terlihat luar biasa ya. Pasti. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus, dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu uskup sama kardinal nggak berani loh itu. Nyium keningnya Paus itu. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah, ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. nggak ada ya, ketulusan itu. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romawi itu ada gium, panis et circenses. Kalau rakyat nggak ingin berontak, belikanlah panis roti, et dan circenses hiburan. Sesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah,